Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Bulog Lombok Timur awasi ketat penyaluran bansos di tahun politik. Menjajakan narkoba ke para remaja, pria di Lombok Timur ditangkap polisi. Ribuan personel TNI Polri diterjunkan untuk mengamankan pemilu. Badan Urusan Logistik Cabang Sikur Kabupaten Lombok Timur mengawasi bantuan pangan nasional yang disalurkan melalui pemerintah desa. Hal itu untuk memastikan bantuan sosial secepatnya tersalurkan karena merupakan instrumen sosial yang menjadi hak masyarakat. Masing-masing warga menerima 10 kg dengan hanya menyerahkan fotokopi kartu keluarga dan kupon dari pemerintah desa. Mari kita sama-sama menjaga supaya bantuan pangan ini betul-betul peruntukannya jelas sesuai dengan nama dan alamat penerima manfaat. Jadi kita tidak berharap ada oknum-oknum yang ingin memainkan atau memanfaatkan peluang ini. Tapi alhamdulillah sampai hari ini mudah-mudahan tidak ada informasi terkait dengan penyalahgunaan atau mungkin memanfaatkan peluang-peluang itu. Hal yang sama juga dilakukan Badan Pengawas Pemilu yang turut memantau penyaluran beras di seluruh desa. Menginstruksikan kepada semua Panwascam agar bukan hanya mengawasi kegiatan kampanye, tapi juga mengawasi pembagian bantuan ataupun kegiatan-kegiatan pemerintah yang jangan sampai di dalamnya ditunggangi dengan kegiatan-kegiatan politik. Pemerintah daerah meminta warga tidak takut melapor jika menemukan penyaluran bantuan sosial dibarengi dengan kampanye partai politik atau legislator. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ribuan anggota TNI Polri diterjunkan untuk mengamankan pesta demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Biro Operasi Polda NTB menyiapkan 10.200 personel yang disebar di 10 kabupaten kota. Selain menjaga Kamtibmas, mereka juga akan mengawal jalannya pemilu serentak, mulai pendistribusian surat suara, pencoblosan hingga saat penghitungan suara. Pengamanan akan digelar terpadu dengan memprioritaskan 95 lokasi yang dinilai rawan konflik pemilu seperti tahun sebelumnya. Pemda berharap warga memanfaatkan hak pilihnya dengan baik untuk memilih presiden serta wakil mereka di legislatif. Secara lintas sektor kita minta standby. BPP di PUPR ini kan sedang musim hidrometeorologi, banjir, puting beliung, rob dan lain sebagainya. Jangan sampai peristiwa-peristiwa alam itu mengganggu dalam proses pelaksanaan event politik ini. Distribusi logistik terganggu dan lain sebagainya. Wilayah hukum Polda NTB masih aman terkendali khusus untuk pemilu. Iya. Belum ada. Ya, kalau tidak pidana pemilu, memang kalau tadi sampai oleh Pak Jaksa, langsung dulu sudah yang berbuat. Sudah melakukan langkah-langkah hukumnya. Ada beberapa kasus yang lagi ditangani oleh Polda. Selain mengamankan 16.000 lokasi pemungutan suara, anggota TNI Polri juga akan berjaga di sejumlah objek vital, mulai bandara, pelabuhan, hingga pusat keramaian untuk memastikan pesta demokrasi berjalan tanpa gangguan. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Ratusan formasi pegawai kontrak pemerintah dan calon pegawai negeri sipil kembali dibuka pemerintah Kota Mataram pada tahun 2024. Pemkot mengusulkan 685 formasi meliputi tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan tenaga teknis. Panitia BKPSD mendata, sebagian besar formasi yang diusulkan merupakan P3K sebanyak 583 orang, sementara sisanya 102 orang untuk formasi CPNS. Selain diikuti honorer, rekrutmen tahun ini diharapkan bisa diikuti para generasi muda yang baru lulus kuliah. Formasi itu dibagi dua, formasi CPNS dan formasi PKK. Tapi total keseluruhan itu ada 685.
yang bersangkutan kita coba aturkan, dan itu sudah kita rapatkan dengan Pak Sekda, Kepala BKD dan Perda. Usulan itu kita kirim hari ini beserta urian jabatannya. Kita ajukan. Nanti Tak hanya untuk mengisi kekosongan jabatan struktural, rekrutmen P3K dan CPNS diharapkan bisa mengoptimalkan kinerja pelayanan masyarakat. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Ratusan siswa dari puluhan sekolah dasar sekecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat menggelar parade pendidikan mengelilingi desa Rabu pagi. Parade diikuti seluruh peserta dengan berpakaian adat dengan membawa hasil bumi, diiringi tarian daerah dan drum band. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan itu juga untuk membuka kompetisi antara sekolah dalam rangka peningkatan minat baca tulis. Parade yang diikuti 37 sekolah juga untuk mengajak masyarakat agar memasukkan anak-anaknya ke sekolah untuk memerangi buta huruf dan meningkatkan prestasi antar sekolah. ini akan berlomba di tingkat kabupaten. Nah, ini sudah kita programkan setiap tahun. Dan alhamdulillah yang kemarin itu luar biasa dukungan pemerintah Lombok Barat ya untuk memberikan hadiah. Kita di spot kemarin sekitar 50 juta ya. 50 juta untuk kegiatan 2023 untuk lomba akademik dan non akademik. Nah, mudah-mudahan di tahun 2024 ini bisa lebih besar hadiahnya untuk memotivasi anak-anak. Dan alhamdulillah anak-anak di Lombok Barat banyak yang mewakili tingkat nasional ya. Pertama ajang silaturahmi antara sekolah-sekolah, kemudian yang kedua memberikan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan prestasinya, menunjukkan kemampuannya di tingkat kecamatan. Selain itu juga menjelang akhir kegiatan ujian nanti anak-anak sudah siap. Pemerintah daerah mengajak seluruh sekolah meningkatkan prestasi belajar, baik secara akademik, serta turut melestarikan tradisi budaya lokal untuk menyerap kearifan lokal. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.